minimal generasi berikutnya itu generasi berikutnya bisa memisah kalau Om Yarno bisa memisahkan gitu loh, bisa memisahkan mana yang boleh dicela, ada mana tidak. Argumentasikan yang kemudian itu dulu gitu loh. Itu kan argumentasi tadi yang kemudian disampaikan oleh teman-teman, oleh saya dengan narasumber sebelumnya tadi, bahwa dalam konteks itu Bung Yarno mengharapkan jangan sampai menggiring saya bahwa seolah-olah saya membuat undang-undang gitu. Pertanyakan, Bung kan tidak mampu menjawab tentang pertanyaan saya tuh. Makna filosofisnya terkendalisasi apa yang Bung tahu? Begini, makna filosofis secara universal tidak terlalu universal makna Tarentaci itu. Makna filosofis universal berbicara soal keberanian itu loh. Jadi bagi saya hari ini pun ya, saya sebagai generasi penerus dari barisan Tarentaci itu mengatakan bahwa ini terlalu abstrak. Bahkan saya pun sendiri saya jujur saja banyak masyarakat Manggarai bahkan generasi hari ini ya tidak memahami God Manggarai itu. Ya karena itu tidak mau belajar. Hari ini coba kita lihat siapa yang bisa memfasilitasi untuk bisa menerangkan mana yang harus diikuti perkembangan zaman konteks ekonomi dan mana yang tidak itu. Saya kasih gitu penjelasan. Nah, itu satu penjelasan, Om Yarno. Jadinya hari ini kan yang dilakukan oleh masyarakat Manggarai itu liar sekali. Identitas, jangan sampai kita nanti kehilangan identitas. Jangan sampai masyarakat Manggarai kehilangan identitas. Tidak boleh seperti itu. Jadi saya berharap semua kita harus berkolaborasi. Sekarang eranya era kolaborasi, bukan era konfrontasi. Pemerintah dan masyarakat, tetua adat, tokoh agama harus duduk bersama dan tetap mempertahankan nilai kebudayaan, bertransformasi dan juga senantiasa mengkampanyekan dan bahkan menampilkan kebudayaan kita ke kancah nasional dan juga internasional sebagai suatu yang informasikan kepada kita semua bahwa saat ini Saudara Yarno ternyata terkonfirmasi hadir bersama kita dan kita akan tanya secara langsung terkait pendapatnya dia atau statementnya dia manakala ketika kemudian mendapat legitimasi penuh secara struktural adat misalnya dia akan melakukan pentas seni budaya terutama Tarentaci kepada perempuan. Baik, selamat sore Bung Yarno. Siap, halo Bung, selamat sore. Baik, selamat bergabung lagi Bung. Siap. Baik, saat ini kita sedang bersama kedua narasumber kita dalam tema dialog budaya. Tentunya kita menyoroti soal perempuan dalam bingkai caci. Artinya adalah ini masih ada korelasi dengan statement yang disampaikan oleh Bung Yarno kemarin, yaitu jika mendapatkan legitimasi secara penuh maka punya hak atau punya otoritas untuk kemudian melakukan pegelaran seni terhadap perempuan begitu. Silakan. Baik, ya sebelumnya selamat sore untuk teman-teman yang sudah hadir secara langsung. Ya tadi memang saya agak telat ya, karena memang saya punya niat tadi untuk hadir langsung. Jadi terima kasih juga kepada tim Kuta Channel ya sudah menyediakan ruang ini. Lalu kemudian tadi saya sedikit saksikan di YouTube dialog hari ini. Kebetulan tadi moderator singgung soal statement saya ya. Ya betul. Beberapa hari lalu saya diundang juga oleh Kuta Channel untuk bicara soal polemik Tarentaci berangkat dari fashion show itu. Ya, statement saya memang saya mengatakan bahwa jika saya mendapat legitimasi menjadi tua adat, saya akan pentaskan Tarentaci perempuan. Itu yang betul statement saya. Saya berangkat dari yang pertama, saya harus letakkan dulu bahwa Tarentaci orang Manggarai hari ini, ya, kalau saya pakai lagi analogi yang saya pakai kemarin di debat itu, tanggung itu, sama seperti Putri Duyung, ya. Jadi mau hidup di laut, kepalanya manusia itu, mau hidup di darat, kakinya ikan. Kenapa? Karena tidak semua aspek dikritik itu. Bahkan ketika misalkan tadi saya nonton di YouTube ya, tadi diulas sama pemateri tadi bahwa ada beberapa bagian yang kemudian sebenarnya itu sudah mencela esensi dari Tarentaci itu sendiri. Misalnya ada yang pentas Tarentaci menggunakan celana pendek, atau bahkan misalnya kan ada yang melakukan Tarentaci lalu kemudian paci istilahnya dalam istilah Manggarai itu
yang caci maki itu sebenarnya sudah mencela sebetulnya. Nah, saya coba berangkat dari dasarnya dulu ya. Dasar yang pertama, karena saya mengakui bahwa itu adalah sebuah ide, sebuah gagasan yang Betul. kemudian dilahirkan oleh leluhur kita tuh. Maka bagi saya itu bisa dibantah. Itu satu. Terus yang kedua, tarikannya ke soal modernisasi. Ya. Jadi kalau kita lihat hari ini, ya, kehidupan kita itu selalu diiringi dengan perkembangan zaman dan juga tuntutan ekonomi, ya, lebih kepada industrialisasi. Oke. Ya. Oke. Jadi hari ini memang kalau saya lihat ya, kalau saya mau bicara seradikal mungkin, tradisi itu memang punah sebetulnya oleh modernisasi itu sendiri, dan itu memang konsekuensi dari modernisasi. Oke. Gitu. Oke. Jadi makanya kalau saya pakai ungkapan Charles Darwin itu, yang bertahan itu bukan yang kuat, tapi yang mampu adaptif. Kalau kita mau tanya hari ini misalnya, tradisionalisme itu bertahan tidak? Dia tidak mungkin bertahan dalam ruang dan waktu yang kemudian kita lihat hari ini publik mementingkan kebutuhan individunya. Gitu. Jadi semua itu harus dimodifikasi, bahkan dijual itu. Gitu. Oke. Jadi kalau mau kasarnya Dijual dalam kepentingan apa? Untuk kepentingan publik atau semuanya kepentingan publik. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa di sini, karena ini bicara ruang dan waktu. Makanya saya bilang tadi, ini dasarnya ide nih, gagasan. Oke. Ya, ruang dan waktu itu yang kemudian menuntut kita, ya, kita tidak bisa pungkiri ya, hari ini semua orang itu membutuhkan materi. Ya, betul. Ya. Betul. Pertanyaan saya, mampu tidak bertahan tradisi itu? Itu. Kalau dia mampu, kenapa hari ini misalnya rumah adat yang tadinya dibuat dari ijuk itu, kemudian diganti dengan seng? Itu kan salah satu bukti hari ini, ya, tarian caci yang kemudian orang bilang fundamentalnya itu soal warisan itu ya, turun temurun itu tidak kuat menghadapi modernisasi. Oke. Gitu loh. Jadi hari ini saya mau katakan bahwa bahkan punah itu tradisionalisme itu, tradisi Oke. punah sekali. Oke. Nah, itu. Jadi ini memang konsekuensi dari modernisasi, Modernisme. Ya? modernisme. Oke. Itu konsekuensinya. Oke. Begitu. Baik. Itu dasar cuman saya. Silakan. Baik. Saya langsung ke Om Ano. Kira-kira bagaimana tanggapannya? Baik, terima kasih Om. Memang sebenarnya apa yang disampaikan oleh Om Yarno ini kan, kalau kemarin itu Putri NTT menampilkan sesuatu yang kemudian berbau caci dalam konteks busana Ya. dan nuansanya kritikan, kalau ini langsung secara argumentatif, nuansanya kritikan gitu. Terhadap perkembangan Terhadap budaya. budaya. itu. Kalau Oke, saya oke. melihatnya apa yang disampaikan oleh Om Yarno ini kan nuansanya itu kritik terhadap orang Manggarai. Baik. Siapapun yang merasa diri orang Manggarai, yang merasanya yang mempunyai rasa memiliki terhadap caci itu. Oke. Saya rasa Bung Yarno juga menyampaikan kritikan itu terhadap diri sendiri. Karena apa, satu Sebagai sisi subjek daripada sebagai budaya. subjek dari budaya caci. Betul. Karena satu sisi apa yang disampaikan oleh Bung Yarno secara komentatif tuh mengamini bahwa caci adalah bagian daripada tradisi orang Manggarai. Betul. Gitu. Lalu kemudian pemahaman itu dibawa pada konteks filosofis materialisme. Oke. Bicara tentang ide yang murni materialisme. Bagaimana kalau misalkan saya tantang Bung Yarno bicara tentang historical materialismnya caci? Oke. Secara historis, landasan filosofis itu diakui. Betul. Makanya ketika semua item-item caci itu punya landasan filosofis. Betul. Dan caci itu secara literatur sejarah itu ada. Betul. Dan diakui. Betul. Bahwa dalam konteks modern apakah bisa dirubah? Tergantung. Betul. Tergantung orang Manggarai itu punya kesiapan atau orang Manggarai itu mau mempertahankan atau tidak. Begitu. Oke. Generasi kita dan generasi selanjutnya mau mempertahankan ini tradisi atau tidak? Kan pertanyaannya begitu. Kalau misalkan dilihat, makanya saya bilang kenapa ini nuansanya kritikan. Karena memang situasi sekarang ini orang Manggarai seakan antipati terhadap nilai yang terkandung dalam caci itu.
Jadi hanya sekadar punya posisi bahwa caci itu hanya sebatas sebuah pergelaran seni, punya unsur seni, saya nonton selesai. Oke. Rasa konteks memiliki dan tidaknya saya lihat tidak ada di situ. Oke. Nah, sehingga bagi saya sebenarnya semua argumentasi yang disampaikan Om Yarno sejak awal, bahkan ada satu kalimat mendukung argumentasi itu ketika ada yang kontra, ada kebodohan terstruktur. Ya, betul. Bagi betul. saya itu adalah sebuah Betul. bahan kritikan biasa. Itu statement pendukung Statement yang pendukung, disampaikan memperkuat oleh argumentasi. Ya, betul. Karena kalau saya lihat juga, kalau Om Yarno suatu saat juga akan jadi fungsionaris adat, tua adat, tidak mungkin. Tidak Caci, mungkin untuk melakukan Tidak pegelaran mungkin seni. dia buat tarian dia caci. buat pementasan caci dilakoni oleh perempuan. Kenapa pertanyaan? Ya, karena dia sebagai subjek daripada subjek tarian caci yang ya, secara keseluruhan, makanya tadi saya bilang makna filosofis yang terkandung dalam agang itu adalah melindungi kaum perempuan dan anak yang kemudian dilakoni oleh laki-laki, bukan perempuan melindungi laki-laki. Itu makna filosofis dan itu tidak bisa dibantah. Oke. Itu tadi yang saya bilang, itu historical materialism. Ada konteks historis, ada konteks filosofis yang kemudian saling mendukung. Kalau misalkan ada satu hal yang bisa dirubah, konteksnya transformatif tadi, Ya. begitu. Makanya saya bilang tidak akan mungkin Om Yarno. Kalau Om Yarno bisa merubah hal yang sifatnya filosofis, tadi yang saya bilang di awal, kalau lu rubah satu saja berarti itu bukan caci. Berarti tarian lain Tarian lain. serupa dengan tarian caci. Serupa dengan tarian caci, ya, yang pasti bukan caci. Kan itu. Artinya ini bukan sebuah ide baru begitu ya. Bukan, ini ide baru, bukan berarti dia membantah ide yang lama. Ide caci ini. Kenapa? Konteks kebudayaan itu kan unsur-unsurnya juga ada ide di dalam. Oke. Ide itu kemudian dilakukan oleh satu kelompok masyarakat tertentu, kemudian itu berpola dan kemudian diwariskan secara turun-temurun, dilakukan. Kemudian ada konteks yang kemudian mendampingi, itu adalah norma dan aturan. Betul. Gitu. Nah, itu adalah tradisi. Betul. Dan dipandang sebagai cara pandang hidup. Cara pandang hidup. Karena berangkat daripada kehidupan orang Manggarai, itu saja itu. Kehidupan orang Manggarai yang secara nyata dilihat oleh mata dan yang berkaitan dengan makna filosofis antar hubungan manusia dengan alam. Oke. Itu ada konteks itu. Itu makanya makna filosofisnya kuat sekali. Kalau mau rubah itu, kalau mau rubah caci ini, berarti ini ditiadakan. Ya. Rubah satu saja berarti cacinya hilang. Itu. Berarti lu buat yang baru. Ide ada dalam konteks caci. Lu mau bantah ide itu, kecuali kalau misalkan kalau konsepnya membantah dan saya saling membantah nih. Beri saya argumentasi pendukung yang kuat, sebuah landasan filosofis yang membantah landasan filosofis dari setiap atribut-atribut caci. Oke. Untuk mendukung argumentasinya Bung Yarno. Ya. Tapi kalau tidak, buat sesuatu yang lain, tapi bukan caci. Namanya lain juga. Namanya lain juga. Tarian lain lah. Iya, makna dan yang serupa dengan tarian caci. Yang serupa dengan tarian caci. Tapi dilakoni oleh kaum perempuan. Oke. Saya kasih tawaran Om Yarno, kalau nanti buat itu usahakan pakaiannya jangan seperti pakaian pemain caci. Tahan di situ. Terima kasih. Tahan di situ. Saya ke Bung Yarno, bahwa jika memang ini adalah sebuah ide yang otentik begitu ya, artinya adalah coba berikan satu pandangan yang cukup filosofis terhadap saya supaya kemudian barang ini adalah bukan hal yang tabu begitu loh bagi masyarakat Manggarai secara keseluruhan gitu. Ya. Tahan dulu itu. Saya ke Ningsi begitu sebagai representasi enu-enu yang ada di luar sana lah ya begitu ya, yang kemudian saat ini berada di tengah kita. Bagaimana pendapat Enu bahwa memang jika Yarno, maksud saya jika Bung Yarno kemudian memiliki legitimasi penuh secara budaya misalnya, dia akan mementaskan tarian caci. Bagaimana pendapat Enu Ningsi sebagai representasi kepentingan perempuan? Gitu? Pastinya ketika gagasannya seperti itu, maka legitimasi itu tidak akan dapat. Kenapa saya katakan begitu?
Kalau gagasan dari awalnya seperti itu, siapa yang memberi legitimasi itu nantinya? Iya. Ya kan? Kalau gagasannya seperti itu, saya rasa tidak akan juga gitu. Kenapa? Bahkan untuk mendapatkan legitimasi itu pun tidak bisa didapatkan. Oke. Jangankan menyampaikan dalam esensinya, mendapatkan legitimasinya saja tidak bisa. Kenapa saya katakan begitu? Dari awal tadi saya mengatakan bahwa jangan mengklasifikasikan atau membeda-bedakan posisi perempuan dan laki-laki dalam tatanan hierarki. Misalnya yang paling atas itu laki-laki, kedua itu perempuan. Dia itu harus anarkis, setara gitu. Yang saling mendukung satu sama lain. Kan itu sudah dijelaskan di awal. Ketika nanti sebenarnya mengulang apa yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Emang benar. Ketika nanti kita mau memaksa perempuan harus turun untuk tangkis 1 lawan 1. Apakah itu masih disebut caci? Saya rasa itu nanti sebutnya caca. Caca itu kan perempuan maju, laki-laki mundur. Laki-laki maju, perempuan mundur. Itu kan caca. Saya rasa nanti itu akan disebut caca lagi. Bukan lagi caci. Caca versi, mungkin caca versi baru, bukan caci lagi. Karena ciri khas identitas dari caci itu sendiri adalah yang tangkis 1 lawan 1 adalah laki-laki. Yang danding dan bata adalah perempuan. Tidak ada yang mengatakan bahwa posisi laki-laki itu lebih penting dari danding dan bata. Oh tidak, semuanya saling sama-sama pentingnya, saling mendukung. Iya, semuanya saling supporting system antara satu dengan yang lain ya, seperti itu. Jangan saya rasa argumen ini itu landasan karena kita selalu berpikir bahwa perempuan itu selalu dinomorduakan. Dalam kategori budaya patriarki Manggarai memang ya seperti itu begitu. Atau bagaimana? Ya, justru itu yang kita bongkar. Justru itu yang kita bongkar. Oh ya, oke. Untuk memperjuangkan emansipasi perempuan tidak harus berganti jenis kelamin menjadi laki-laki. Oke, betul. Iya kan? Perempuan bisa memiliki jiwa maskulin. Dan laki-laki bisa memiliki jiwa feminis. Bukan berarti laki-laki yang mempunyai jiwa feminis dia akan menjadi bencong, bukan. Semangatnya itu dia memperjuangkan hak perempuan. Dia mempunyai semangat feminis. Tetapi dia tidak harus mengubah jenis kelaminnya itu operasi menjadi perempuan, tidak. Gitu. Karena yang dia perjuangkan itu adalah esensi filosofinya. Seperti itu. Bukan tampak visual penampakan yang kasat matanya yang diubah gitu loh. Sepertinya kan kalau kita menampilkan perempuan dalam kontestasi itu berarti kita sudah mengubah secara keseluruhan. Secara holistik dari tarian caci itu kita ubah total. Berarti bukan tarian caci lagi. Itu nanti tarian yang baru. Dan saya rasa tidak ada legitimasi untuk itu. Bagaimana menurut kira-kira ini pendapat baru atau memang tidak perlu diakomodir? Gini, setiap kita punya kebebasan untuk berpendapat. Manusia ini adalah manusia yang free thinker, berpikir bebas. Tidak ada batasan untuk berargumentasi gitu kan. Tetapi ketika ini berbicara soal adat istiadat kebudayaan, ini kan adat istiadat ini kan bukan dimiliki oleh perorangan. Makanya saya katakan tadi tarian caci itu tidak ada hak paten satu orang. Beda dengan nyanyi lagu. Dia ada hak patennya. Betul. Ini adalah belongs to people. People ini masyarakat Manggarai, dimiliki oleh masyarakat Manggarai. Gitu. Apakah nanti masyarakat Manggarai mampu melegitimasi hal seperti itu? Saya rasa tidak. Karena kita mampu menerima transformasi tetapi mempertahankan ciri khas dan kekayaan budaya. Itu yang saya mau kita perjuangkan sebagai generasi muda dan itu yang kita pesankan untuk generasi yang akan datang. Saya rasa seperti itu. Baik. Bung Yarno, berikan saya pendapat yang cukup filosofis. Siap. Dan itu juga akan mengakar begitu ya. Artinya tidak hanya sekedar pendapat seperti yang disampaikan oleh kawan saya tadi, bahwa memang apa pendapat filosofis terkait ide itu begitu. Jadi jangan hanya sekedar melontarkan itu ke publik begitu. Setidaknya bisa bertanggung jawab dan bisa berargumentasi. Sebelum saya terangkan, silakan. Ya, kan tadi kan Bung tentang saya itu. Dia bilang coba terangkan ya filosofis dari setiap busana yang ada dalam tarian caci. Saya tentang balik itu. Saya mau katakan bahwa filosofis bahkan makna esensi dari tarian caci itu abstrak semuanya. Norma yang berlaku di dalam
taring caci abstrak ya. Saya mau katakan bahwa ketika saya menjadi tua adat, ini bukan sekedar kritikan, saya akan legalkan itu. Saya buat nama baru yang punya kekuatan dasar itu, untuk kemudian generasi berikutnya bisa memisahkan mana yang boleh ditransformasi ikut mengikuti perkembangan zaman dan mana yang tidak. Tapi Bung berpikir dari mana? Startnya dari mana? Oke, starting dari situ tadi, bahwa kita harus akui bahwa hari ini, sebelum saya jelaskan filosofi itu ya, abstrak itu semuanya. Tidak ada kekuatan yang mendasar ya untuk saya menerangkan bahwa ada filosofis dari semua busana caci itu. Tidak ada. Maka saya bilang tadi, kalau saya mau katakan bahwa Meskipun hal yang sangat fundamental iya, bahkan sangat fundamental sekali. Karena itu abstrak gitu loh. Abstrak sekali. Nah, sekarang kita kalau misalkan mau tanya, mau salahkan siapa? Hari ini kita lihat pemerintah daerah. Mereka akomodir tidak? Sama sekali tidak tuh. Saya kalau saya cari todat, saya kumpulkan semua fungsionaris adat, ya. Saya panggil pemerintah daerah tuh. Saya panggil pemerintah daerah. Saya akan buat iya betul. Saya akan legalkan itu. Ada dasarnya itu. Ada dasar, tidak hanya sekedar abstrak. Nah, hari ini poin saya kan gini. Poin saya kan mungkin perlu dijelaskan. Soal legalitasnya itu kan saya pikir tidak perlu. Betul. Ini kan dalam konteks budaya. Iya. Karena untuk urusan legalitas itu kan bukan urusan budaya begitu ya. Betul. Ya, tapi abstrak isinya. Soal legalitas itu dalam tatanan sosial bahwa itu diakui secara keseluruhan. Baik dalam strata sosial begitu. Bukan legal dalam artian harus disertifikatkan ya barangnya. Bukan. Iya, minimal dia tidak abstrak gitu. Oke. Minimal tidak abstrak. Artinya apa? Supaya ketika misalnya dia dibenturkan dengan perkembangan zaman yang saya sebut dari modernisasi itu, ya. Jadi orang tidak sembarang gitu loh. Iya. Tidak sembarang lalu kemudian menggeserkan makna dari tanda itu sendiri. Begitu loh. Minimal tidak abstrak dia. Nah, sekarang saya tanya tantang balik ke Bung Ano. Berikan satu argumentasi ke saya bahwa itu tidak abstrak gitu. Biar saya terangkan filosofinya. Itu. Oke, baik. Ini abstrak semua soalnya. Baik. Dengan saya mau terangkan. Poin saya begitu. Poin saya itu. Oke. Saya mau katakan bahwa hari ini memang tradisionalisme itu mati memang. Kenapa Oleh memang? perkembangan zaman mati. Oke. Tradisi itu mati oleh perkembangan zaman karena seperti yang saya bilang tadi tidak bisa dipungkiri. Ya. Kita mengikuti perkembangan kapitalistik itu. Ya. Baik. Jadi Baik. kalau misalkan kita mau agar supaya tidak liar itu, kalau kita mau agar tidak liar itu, jangan abstrak gitu, jangan abstrak norma-norma yang berlaku itu. Oke. Itu poin saya itu. Oke. Silakan Bung Ano. Baik. Sebelum saya ke Bung Ano, mungkin di antara teman-teman yang lain yang berada di meja sebelah mungkin ada pandangan lain ya. Silakan itu nanti untuk memberikan pendapatnya. Silakan siapkan itu. Baik, saya ke Bung Ano. Kira-kira bagaimana? Apa pendapat yang cukup filosofis untuk kemudian membantah argumentasinya Bung Yarno begitu? Baik, terima kasih Om Gun. Satu hal yang perlu menjadi catatan sebenarnya, jika memang Om Yarno paham terkait caci, maka seharusnya kan dia bisa mampu menerima tantangan yang ada berkaitan dengan penjelasan soal pemaknaan filosofis caci. Jangan sampai kita tidak berbicara sesuatu hal yang kita tidak tahu, tapi mau merubah. Nah, itu masalahnya kita tuh. Menganggap diri bahwa mengetahui sesuatu dan mau merubahnya, sementara tidak tahu. Nah, itulah orang. Kebanyakan filosofis mendasar daripada caci. Cacinya yang tidak tahu. Karena kalau tidak tahu makna filosofis dasar daripada caci, jejak historis, sementara saya bilang historical materialism, lu tidak mampu untuk kemudian membaca caci pure filosofis materialism. Tidak akan mampu memaknai konteks caci karena lu tidak bahas, tidak masuk dalam konteks secara historical dan secara filosofis. Saya pikir tantangan yang disampaikan oleh Om Yarno terhadap saya bicara tentang filosofis caci itu sebenarnya dalam konteks untuk kemudian saya menyampaikan, memberi pemahaman terhadap Om Yarno berkaitan dengan hal itu. Karena Om Gun sejak awal memang tidak sebelum dilanjut, saya mau tanya dulu Pak Moderator. Tidak, Bung Ano akui tidak, itu abstrak. Itu dulu.
Lah memang Norma abstrak. abstrak. Lalu Hukum adat itu abstrak. betul justru itu. Justru itu. Yang Justru karena berbau dia kebudayaan. Sabar. Oke. Lu orang Manggarai juga abstrak. Lu bicara Oke. caci abstrak. Justru itu. Lu bicara tentang konteks kebudayaan tuh lu bicara tentang keabstrak. Apa yang lu mau bantah? Yang saya mau Bahwa bantah- dalam konteks sebagai orang Manggarai kemudian mengadopsi, menganut sistem yang ada. Tuh, konteks hukum dan adat. Tradisi yang kemudian itu semua bernaung dalam konteks kebudayaan. Lu berharap, Bung Yarno berharap bahwa memang ini seperti undang-undang begitu. Tidak, maksud saya Berarti, begini. ya, tertulis, tertulis, minimal generasi berikutnya itu. Generasi berikutnya bisa memisahkan. Kalau Om Yarno Bisa baca memisahkan literatur, gitu loh. Bisa memisahkan mana yang boleh dicela, ada mana itu tidak itu. argumentasikan Menurut yang perkembangan zaman. kemudian Itu dulu. Iya, sepakat. Itu dulu, gitu loh. Itu kan argumentasi tadi Poin yang saya kemudian soal abstrak di disampaikan situ soalnya. oleh teman-teman, oleh saya Itu dengan poin saya itu. narasumber sebelumnya tadi, toh, bahwa dalam konteks itu Bung Yarno mengharapkan Tidak, jangan sampai menggiring saya bahwa seolah-olah menggiring saya membuat undang-undang gitu loh. bertanyakan. Bung tidak mampu menjawab tentang pertanyaan saya tuh. Makna filosofisnya terkait dengan siapa yang Bung tahu? Begini, makna filosofis secara makanya. universal tidak terlalu universal makna Tarentaci itu. Makna Kenapa terlalu filosofisnya universal? berbicara soal keberanian. Itu loh. Jadi bagi saya hari ini pun ya, saya sebagai generasi penerus dari barisan Tarentaci itu mengatakan bahwa ini terlalu abstrak. Bahkan saya pun sendiri saya jujur saja abstrak. banyak masyarakat Manggarai bahkan generasi hari ini ya tidak memahami God Manggarai itu. Ya karena Ya. lu tidak mau belajar. Iya, no. Hari ini coba kita lihat siapa yang bisa memfasilitasi Saya- itu untuk bisa menerangkan Bung bahwa Yarno, begini. mana yang harus diikuti perkembangan zaman konteks ekonomi dan mana yang tidak itu. Saya Itu saya kan dipisahkan kasih gitu loh. penjelasan. Nah, itu Saya kasih yang saya satu mau terangkan. penjelasan, Om Yarno. Jadinya hari ini kan yang dilakukan oleh masyarakat Manggarai itu liar sekali. Bahkan ada yang petaskan caci pakai kaki pendek, apa terlalu pendek itu. Kan itu. Kita mau bicara dari mana coba? Sudah liar sebetulnya. sabar. Nah, silakan. Jadi silakan. Om Gun, catatan kaki nih. Ini catatan kaki sebenarnya. Jadi saya sudah sampaikan di awal toh, jangan berbicara sesuatu yang kita tidak tahu. Itu karena tidak mendasar. Bu, sejak awal memang Dasar saya itu bicara sejak soal awal tuh. ide dan juga modernisme Sabar itu. dulu. Itu dasar Om saya punya itu. etika. Ya. Oke, siap. Silakan. Nah, hal yang paling mendasar ketika kita berbicara tentang hal seperti itu tuh, jangan berbicara sesuatu hal yang kita tidak tahu. Kenapa tadi saya sampaikan bahwa orang Manggarai mengkritik apa yang ditampilkan, tapi dia tidak tahu, dia tidak paham makna caci itu. Nah, ada sehingga hal-hal yang sebenarnya nyata di depan mata dan itu kemudian tidak sesuai dengan ketentuan, norma dan aturan dalam konteks caci. Nah, kita biarkan sementara hal itu kita kritik. Justru Roma itu abstrak. Ada tidak penelitian ilmiah? Iya, abstrak memang abstrak. Justru itu. Kalau Itu Om yang mau saya- tahu tentang caci, nih saya kasih referensi ya, biar Om baca saya akan usahakan. supaya silakan. paham. Baca bukunya Alex Erot, itu orang Manggarai itu, tahun 2000 tentang pencerahan adat istiadat tradisional ala Manggarai. Baca, nanti Om akan temukan secara historis dan filosofis tentang caci, biar tidak terkesan logical fallacy semua argumentasi ad hominem. Kemudian baca Pater Franz Calvin SPD, itu di Anda tuh. Dia sudah berbicara tentang konteks kebudayaan tuh. Norma apa saja yang kamu terkandung. Bahkan saya bisa melakukan itu. Bahkan saya bisa melakukan Kalau bisa penelitian. melakukan itu. Melakukan penelitian. Kalau bisa Gitu melakukan loh. itu, Artinya seharusnya kan ini abstrak, argumentasinya Bu. mendasar. Mereka pun mewawancara itu di generasi itu ada berikutnya itu. Jadi bahkan begini, saya bisa Apa yang mau Bung kejar? Apa yang saya tidak menemukan satu benang begini. merah pun. Poin penting dari apa yang Bung sampaikan. Begini, benang Karena merahnya semua ada. argumentasi yang Bung sampaikan itu kan saling Ya. membantah. Benang Tadi bicara merahnya tentang ada. konteks materialisme. Oke, Tapi oke. Bung akui tentang berbicara historis dan filosofisnya caci. saya tidak akui itu, makanya Lalu saya kenapa bilang bicara caci?
Kalau Bung tidak, saya kan tidak akui, ngapain lu bicara caci? Itu sama seperti bagaimana orang ateis itu bicara tentang saya tidak bertuhan tapi mempertanyakan mana Tuhan. No? Ini orang-orang seperti ini kan yang kemudian memang sesat dalam berpikir. Tadi disampaikan oleh itu logikal. Saya tidak mengakui historisnya, itu soalnya karena dia abstrak. Karena dia abstrak, ada punya, karena dia abstrak. Karena dia ada historisnya, maka cacinya tidak ada. Kalau tidak ada, maka pun tidak bisa berdebatkan. Makanya dengarin, saya bilang karena abstrak, karena dia abstrak itu. Saya bilang karena dia abstrak. Sabar. Itu poin saya itu. Karena abstrak, ya. Sabar. Iya, karena dia abstrak. Yang Tidak ada penelitian ilmiah yang hari ini bisa membuktikan itu benar itu. dipertahankan oleh Tidak ada. Mana? Kasih saya di mana? sabar. Itu benar, Bung mana? Yarno, sabar dulu. Bung Yarno, sabar dulu. Iya, artinya kan dia tidak punya apa namanya legalitas untuk mengklaim bahwa dia benar itu. Sabar Saya dulu. tanya, dia peneliti. Dia peneliti. Dia tidak punya otoritas untuk mengatakan itu benar. Yang punya otoritas Fusurius adat. Iya toh? Begini. Sabar. Bung Yarno begini. Terkait otoritas adat itu memang yang punya legitimasi secara adat itu memang Tua Golo. Nah, untuk melakukan riset itu kan tidak harus Tua Golo. Clear ya kita di situ ya. Itu clear. Ya, clear di situ. Nah, makanya jangan dibilang benar itu. Ya, lalu kemudian mungkin saya pertegas apa yang disampaikan oleh Bung Yarno bahwa memang dia di sisi lain dia tidak percaya terhadap historical itu begitu loh. Bahkan dalam pandangan filosofis karena menurut dia itu abstrak begitu. Tapi saya ke Indonesia, kira-kira bagaimana? Pandangan Indonesia terkait mic-nya tetap di situ, yang ini tetap di sini. Bagaimana pandangan Enu yang kemudian merepresentasi kepentingan daripada kaum perempuan melihat ini begitu loh? Bahwa di satu sisi memang disampaikan oleh Bung Yarno ini, dia tidak percaya terkait historical daripada caci itu, bahkan sampai pada hal-hal yang sangat fundamental dia bilang bahwa itu adalah sangat abstrak begitu loh. Silakan. Begini, kalau tidak percaya, kenapa bertanya? Ya kan? Bertanya itu kan, pertanyaan itu kan lahir dari ada sesuatu. Ya, biar clear. Sabar dulu. Iya. Justru saya bertanya karena saya tidak percaya itu. Sabar dulu. Nanti akan diberi ruang. Saya tanya. Nanti akan diberi ruang. Maksudnya kan segala historical dari caci filosofisnya itu kan semua dibantah. Ya, betul. Berarti dengan sendirinya tidak ada itu caci bagi Bung Yarno. Kalau tidak ada semuanya dibantah, tidak ada itu caci bagi Bung Yarno, dan mau membentuk suatu tarian baru di mana kontestasi satu lawan satu itu dimainkan oleh perempuan. Saya sudah katakan, ketika satu kontestasi itu sudah dimainkan oleh perempuan, itu bukan caci lagi. Itu fondasinya. Itu bukan caci lagi. Kenapa harus kekeh itu harus disebut caci? Kenapa pertanyaannya? Kenapa ketika maksudnya warisan budaya ini, adat istiadat ini itu diwariskan dari tua adat sebelumnya ke selanjutnya dan seterusnya. Kan sistem budaya itu kan seperti itu kan, diwariskan. Betul. Bisa melalui turuk diceritakan. Betul. Gitu kan. Dan itu adalah proses pewarisan budaya dan kita mengakui itu. Iya. Ketika kita mengenal tulisan, barulah budaya itu dinarasikan di dalam sebuah tulisan yang lahirnya sebuah buku, media cetak dan lain sebagainya. Tetapi jauh sebelum itu, kebudayaan itu diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain dengan sistem turuk. Cerita dongeng. Betul. Dan itu kita mengamini itu, mempercayai itu, loh. Dan kenapa harus keke bahwasanya ketika tarian caci itu dimainkan oleh perempuan harus tetap disebut caci, sementara ciri khasnya adalah caci itu dikontestasikan oleh laki-laki gitu. Tapi itu kan suatu hal yang ini sesat berpikir. Ini contoh konkret sesat berpikir. Saya akan terangkan. Iya, saya akan terang. Saya contoh konkret sesat berpikir. Nanti saya bukti siapa yang sesat itu. Iya. Nanti saya buktikan siapa yang sesat. Bahwasannya sesat berpikirnya di mana begitu? Sementara ini kan jelas yang disampaikan begitu. Apanya yang jelas? Tidak ada sesat berpikir begitu. Saya berangkat dari ide dan gini, ciri khas perkembangan zaman modernisme itu. Ciri khas tarian caci dimainkan oleh laki-laki. Iya, betul. Itu ciri khasnya. Ketika dimainkan oleh perempuan satu lawan satu itu, ya berarti bukan caci lagi. Sederhana, simple sebenarnya. Iya, sesederhana itu. Sesederhana itu kita memahami itu sebenarnya. Tetapi kan semua
historikal filosofis tarian caci itu tadi kita sudah bantah dan menawarkan suatu hipotesis yang baru, perempuan lawan perempuan. Ya silakan saja, setiap orang sekarang itu banyak kok tarian kreasi. Tarian itu banyak tarian kreasi sekarang. Saya rasa anak-anak kesenian tahu itu. Tarian ada tapi dalam bentuk kreasi. Itu adalah bentuk kreativitas dalam seni budaya. Gitu kan. Silakan saja, tapi itu menjadi suatu nama tarian yang baru, tidak ada kaitannya lagi dengan caci gitu loh. Jangan ditarik-tarikan, jangan dipaksakan dalam tanda itu. Jangan dipaksakan untuk ada benang merahnya, karena tidak akan pernah ada benang merahnya. Karena caci itu sudah ada historikalnya dan ciri khasnya tersendiri gitu. Ketika kita mau memaksakan itu seolah-olah supaya kita mendapatkan suatu legitimasi dari masyarakat umum, saya rasa ini keangkuhan, arogansi dalam berpikir. Gitu. Baik. Baik. Mungkin ada pandangan baru dari teman-teman di meja sebelah itu. Mungkin ada pandangan baru, silakan disampaikan. Bung Tian, silakan. Baik, selamat malam untuk kita semua. Baik. Bahwa pandangannya seperti ini tadi yang disampaikan oleh Bung Yarno dan kedua narasumber kita, bahwa memang segala sesuatu yang berkaitan dengan budaya, entah itu hal yang sangat fundamental sekali dan itu abstrak begitu loh. Nah, dan ini yang kemudian tidak dipercayakan oleh Bung Yarno begitu. Bahkan pendapat ini masih dipertahankan sampai detik ini begitu. Oke, saya mau menanggapinya bagian itu ya. Bagian mana? Tanggapan pertama dari Bung Yarno tadi Oke. Baik, silakan. Konsep bagaimana dia melihat konsep tradisional itu sudah punah ya, tidak mampu bertahan dalam era modern ini. Betul. Kemudian era modern ini identik dengan materialisme ya. Materialisme, bahwa kemudian segala sesuatu itu bisa dikapitalisasi. Kan? Nah, identiknya seperti itu. Nah, kemudian saya mau bertanya kepada Bung Yarno, berapa kali Bung Yarno pernah menjadi bagian dari penyelenggara caci untuk kemudian kita memastikan pemahaman kita terhadap caci itu seperti apa? Iya kan? Begini juga. Begini Bungku. Jangan sampai saya mau merubah headset ini sementara saya tidak tahu tentang headset ini. Begini juga. Alat ukur untuk mengukur pemahaman kita terhadap budaya itu kan memang tidak ada begitu. Iya, sepakat. Tidak ada alat ukurnya begitu. Terus begini. Kemudian karena itu tadi tantangan modernisasi, karena semuanya itu bisa dikapitalisasi, maka bisa dirubah bisa ditransformasi. Bahwa kemudian caci itu bisa dilakoni oleh perempuan. Yang menjadi pertanyaannya adalah benefit materialistik dalam tarian caci ketika dipentaskan oleh perempuan. Karena itu menjadi tujuan Bung Yarno kan. Benefitnya secara konkretnya apa? Karena tujuannya dia itu kita berada dalam era modern. Identiknya adalah segala sesuatu itu bisa dikapitalisasi, bahkan nilai sekalipun yang dia anggap itu adalah abstrak ya. Saya kira itu menjadi pertanyaan saya. Apa kira-kira benefit konkretnya ketika perempuan melakoni tarian caci? Kemudian saya juga mau menyatakan saya sepakat dengan argumentasi dari Nuningsi bahwa kemudian ketika tarian caci itu dilakoni oleh perempuan itu bukan caci lagi. Karena caci, pertanyaannya begini, apakah itu caci? Caci itu yang pertama pemainnya laki-laki. Secara pengertian? Iya, secara pengertian. Iya kan? Dan fakta yang terjadi selama ini seperti itu. Betul. Tidak pernah Kemudian apalagi pakaiannya seperti ini dan lain-lain. Nah, ketika dari fashion kemudian pelakunya dirubah, itu bukan caci lagi. Saya sepakat seperti poin dari Nuningsi tadi. Silakan berkreasi. Silakan menuangkan suatu gagasan, tapi tidak harus kemudian kita merubah yang tidak ada salahnya itu. Apa salahnya caci itu diperankan oleh laki-laki kita, sehingga kemudian kita harus mencari ini harus dirubah ini. Ya kan? Karena saya tidak menemukan apa yang menjadi poin yang membuat kita harus merubah itu. Demikian. Baik. Terima kasih. Bung Yarno, apa benefitnya ketika kemudian caci itu dilakoni oleh perempuan? Tapi saya itu tahan dulu, saya ke sebentar, saya mau sampaikan. Ya sebentar, nanti akan dirangkum. Itu gampang. Nanti akan dirangkum. Saya ke Bung
Itu nanti akan dikenal. Saya ke Bung Ardo. Kira-kira ada apa pendapat Bung misalnya terkait dengan tema hari ini dan masih seputar diskusi. Oke, mungkin ada poin tanggapan juga terkait apa yang disampaikan oleh Nuningsi di awal tadi soal argumentasi. Saya rasa bentrok juga argumentasinya Nuningsi tadi. Tetapi saya mau katakan bahwa ini dari konteks caci, bahwa menurut pemahaman saya tarian caci itu adalah tarian khusus laki-laki. Artinya yang boleh bermain caci itu laki-laki. Kalaupun misalkan ada pertanyaan begini nih, apakah perempuan bisa terlibat dalam permainan caci? Ya, bisa. Keterlibatan perempuan itu hanya sebagai pendukung, bukan pelaku utamanya. Artinya adalah yang bisa bermain caci itu hanya laki-laki saja. Kenapa saya katakan bahwa perempuan itu hanya sebagai pendukung saja? Supaya bagian daripada kemeriahan caci atau penyelenggaraan caci bukan dari seperti yang disampaikan oleh Nungsi tadi, bahwa peran pendukung yang disampaikan adalah contohnya tukang pukul gendang, gong, pelayanan lain dan kegiatan-kegiatan yang lain yang dapat memeriahkan tarian caci itu sendiri. Terus yang kemudian yang mau saya sampaikan bahwa kalau misalkan kita mau bicara soal adat istiadat ataupun kebudayaan itu kan dari setiap tradisi kan macam-macam ya, beda-beda ya. Betul. Apalagi bicara soal tarian caci ini kan tarian sangat sakral begitu. Kenapa kemudian laki-laki yang punya yang bisa pentaskan tarian caci itu? Pasti ada filosofi tersendiri, ada pengertian tersendiri. Begitupun tarian cakalele yang kemudian diperankan oleh Maluku Utara misalkan. Kenapa tarian cakalele hanya diperankan oleh laki-laki saja? Karena yang terlibat langsung dalam perang adalah misalkan yang terlibat langsung dalam perang adalah kaum laki-laki saja, perempuannya di belakang dan lain sebagainya. Terus yang kemudian, kalau misalkan kita mau bicara soal konsekuensi, misalkan nanti perempuan terlibat, apakah teman-teman semua berani menanggung risiko gitu loh? Konsekuensi adatnya seperti apa? Bicara soal hukum adat misalkan, hukum adat kita ini kan tidak tertulis, dia mengikat, artinya melekat dari setiap individu orang Manggarai dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya mau sampaikan yang disampaikan Nuningsi tadi, bahwa Nuningsi mengatakan bahwa pelaku utama dalam tarian caci adalah perempuan dan laki-laki, tidak ada perbedaan. Artinya laki-laki tidak dapat mendahului perempuan, begitupun sebaliknya perempuan tidak dapat mendahului laki-laki. Tetapi dalam konteks fashion show, ketika kemudian moderator tadi menanyakan terkait konteks fashion show ini, apakah Indonesia setuju? Dia mengatakan bahwa esensinya tidak hilang dan lain sebagainya. Bahwa dalam tarian caci perempuan dan laki-laki punya porsinya masing-masing. Ya, saya sepakat. Porsinya orang yang bisa mementaskan tarian caci ini menang di sini cuma laki-laki dan lain sebagainya. Tetapi dalam konteks fashion show kemarin itu kan dia memakai pakaian yang kemudian dipakaikan oleh kaum laki-laki nih. Tahang dan lain yang sudah dijelaskan oleh Kak Anda tadi bahwa tahang ini punya filosofi tersendiri loh dan lain sebagainya untuk melindungi. Ya, kan begitu. Tetapi di situ sisi artinya pernyataan yang disampaikan Nuning sini kan saya rasa berbelok gitu loh. Fashion show kemarin dia mendukung. Wah, esensinya tidak hilang itu. Tetapi yang dipakai dalam konteks fashion show kemarin itu pakaian caci. Pakaian caci punya filosofi tersendiri loh. Oh ya, mungkin yang disampaikan begini. Maksudnya begini, saya ingin memperjelas supaya jangan sampai ada pertanyaan belakangan. Mungkin teman-teman Kutersari juga bertanya juga terkait itu tuh. Artinya jangan sampai argumentasi itu kan bentrok gitu loh. Dengan pertanyaan itu tadi. Artinya tolong diperjelas gitu loh. Apakah dalam konteks fashion show kemarin Indonesia sepakat atau tidak? Baik. Kan begitu. Baik. Pertanyaan yang disampaikan oleh Bung Ardo tadi itu yang keterkaitan mesti harus clear cara pandangnya begitu loh. Baik dari cara pandang dalam pentas caci bahwa mereka ini adalah satu kesatuan, tapi di sisi lain dalam fashion show ini bahwa dia menggunakan atau menggenakan pakaian caci dari laki-laki begitu loh. Bagaimana pendapat Nuningsi begitu? Jadi gini, kenapa saya katakan posisi perempuan dalam tarian caci dan laki-laki itu adalah sama? Karena memang mereka saling mendukung. Tarian caci itu tidak akan berlangsung kalau bata dan dandingnya itu tidak ada, gitu kan? Caci itu menjadi tidak ada, gitu. Pementasan caci itu menjadi tidak ada. Berarti di sini si perempuan dan laki-laki ini saling mendukung. Tiada satu yang melampaui siapapun. Tiada yang paling penting, semuanya penting, dua-duanya penting, gitu. Dalam konteks fashion show, saya katakan yang ditampilkan oleh Putri NTT itu kemarin itu adalah filosofi kegagahan, keberanian dari tarian caci, gitu.
pertanyaannya apakah dia memakai atribut caci? Kan tidak. Dia tidak memakai atribut caci, dia tidak memakai panggal, dia tidak memakai towe songke, dia tidak memakai gorong, dia tidak memakai deki. Kan itu atribut caci kan? Karena dia tidak, itu sama sekali tidak, makanya saya katakan kenapa harus posisi fashion show itu melecehkan tarian caci sementara dia tidak memakai atribut caci. Itu hanya terinspirasi dari pakaian caci. Tetapi dia tidak memakai atribut caci, gitu. Itu harus dipahami, gitu kan? Begini. Maksudnya, tetapi bahwasannya yang dia mau sampaikan adalah di NTT ini ada loh tarian seperti ini. Esensinya itu adalah menampilkan kegagahan, itu kan, ketangguhan, heroik, gitu. Hal-hal sifat, kata-kata sifat, maksudnya hal-hal seperti ini kan bisa disampaikan oleh perempuan maupun laki-laki. Hal heroik, perjuangan itu bukan hanya suatu hal yang bisa disampaikan oleh laki-laki saja, perempuan juga bisa seperti itu. Terlepas dari seperti apa yang Mbak Ano katakan tadi, bahwasannya itu adalah bentuk kritikan juga terhadap kita orang Manggarai dari tampilan fashion show itu kemarin. Tetapi perlu kita katakan bahwasannya apa yang ditampilkan di dalam fashion show itu adalah bentuk kreativitas seni yang terinspirasi dari tarian caci, tetapi bukan atribut caci. Itu harus dipahami dulu. Karena tidak ada deki di situ. Tidak ada panggal di situ, tidak ada towe songke di situ. Apakah kita mengatakan dia melecehkan tarian caci sementara atribut caci saja dia tidak pakai? Dan pakainya tidak utuh. Iya, karena ini kan kebutuhannya fashion. Fashion show, ya. Seperti itu. Jadi itu seperti itu. Oke, baik. Saya ke Bung Yarno misalnya. Ada tanggapan? Siap. Apa benefitnya? Siap. Ketika kemudian caci itu diberi ruang kepada perempuan. Silakan. Benefitnya banyak. Saya terangkan itu terakhir nanti ya. Tapi saya mau katakan begini, tanggapan apa yang disampaikan Bung Anu tadi. Saya akan jelaskan struktur berpikirnya biar konkret itu ya. Saya akan berangkat dari sebuah ide karena memang saya yakini bahwa tarian caci itu lahir dari sebuah ide, sebuah gagasan itu. Nah, ide ini kan berkembang, bertumbuh dan bertahan itu berdasarkan ruang dan waktu. Ya. Lalu kemudian kalau kita berangkat ke modernisme, ya, modernisme ini kan salah satu tantangan besar terhadap tradisi itu. Ya. Ketika dia sebuah ide, ya, pertanyaan saya, mampu tidak dia bertahan menghadapi modernisasi itu? Oke. Kalau dia gini, dia bisa bertahan ketika ada kekuatan atau indikator bagi generasi Manggarai untuk bisa memisahkan mana bagian dari filosofi tarian caci yang harus dipertahankan atau harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mana yang tidak. Hari ini saya tidak menemukan itu. Oke. Saking abstraknya dia. Jadi orang liar itu, ya, orang liar sekali. Bahkan rumah adat pun hilang filosofinya itu hari ini. Masa bertahan tidak bertahan itu. Ya. Orang menampilkan caci yang dulu katanya atau apa namanya filosofi adalah apa namanya untuk menghasilkan salah satu bukti bahwa hasil panen orang Manggarai itu awalnya. Kesini ada penelitian lain lagi maknanya. Kesana lagi. Saya mau mengatakan bahwa ketika tadi misalnya referensinya Bung Anu adalah penelitian, ya, itu kan penelitian, ide yang dilahirkan oleh peneliti. Walaupun ada buku tadi kan, hasil penelitian kan, hasil penelitian. Sebentar. Hasil penelitian. Terus. Nah, artinya ini kan kebenaran yang diakui oleh seseorang itu. Ya. Lalu dia publis itu. Lalu mendoktrin semua orang percaya itu. Saya tidak percaya. Poinnya apa? Poin saya adalah, ya, ketika kita meyakini bahwa itu sebuah ide, ingat poin saya itu. Ide itu berubah. Tergantung ruang dan waktu itu. Oke. Tarian caci adalah sebuah ide dan gagasan dilahirkan. Maka dia pun berubah sesuai dengan ruang dan waktu itu. Oke. Kalau mau bertahan, berikan indikator utama bagi generasi Manggarai. Mana yang boleh dan mana yang tidak untuk mengikuti perkembangan zaman. Oke. Begitu. Itu poin saya. Baik. Itu poin saya. Sebentar. Baik, saya kayaknya baik. Kawan-kawanku terus yang masih stay dengan kita bahwa kita memasuki pada sesi terakhir, yaitu closing statement daripada kedua narasumber kita nanti.
dan juga ruang untuk dialog interaktif dan secara langsung kita sudah tutup. Baik, saya ke Om Ano, tanggapan dan sekaligus closing statement. Tanggapan sekaligus closing statement. Baik, terima kasih. Berapa menit? Ya, tidak ada batasan. Yang penting poinnya kemudian dapat lah. Baik, biar nanti saya bisa subsidikan ke beliau juga. Nanti kita akan setelah ini kita akan bisa diskusi di belakang layar begitu ya. Nah, begitu. jadi sebenarnya tanggapan sekaligus closing statement. Ya, tanggapan dulu. Jadi sebenarnya diminta batasan. Toh? Apa batasannya? Kan itu pertanyaan dari Om Yarno. Sama seperti tadi yang kami sampaikan sebenarnya. Ada ruang kritikan itu sebenarnya sama. Hanya yang membedakannya adalah Om Yarno mempertanyakan batasan tentang caci, mana yang boleh untuk kemudian mungkin ditransformasikan, mana yang tidak boleh, mana yang boleh dirubah, mana yang tidak, kurang lebih begitu intinya. Ya. Itu yang Bung Yarno pertanyakan tuh. Tetapi di satu sisi dia maunya caci diperankan oleh perempuan. Jadi sebenarnya pertanyaan ini dengan argumentasi dia sebenarnya sudah dibantah. Begitu. Oleh argumentasinya Bung Yarno sabar. Kedua, bicara tentang pemahaman caci, Alex Erot itu bukunya dia itu dijadikan referensi oleh berapa mahasiswa dalam hal meneliti tentang caci. Bukan hanya Alex Erot, ada dua orang tua Manggarai juga yang sudah menulis tentang itu. Dan sampai pada saat ini, kenapa saya bukunya Alex Erot saya jadikan sebagai referensi? Karena belum ada yang membantah. Dan kalau Bung Yarno baca sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bung Erot bukan dari pemikirannya dia. Itu hasil dari apa yang kemudian diamini oleh orang Manggarai berkaitan dengan caci. Begitu. Karena caci itu bukan punyanya Alex Erot. Dia hanya kemudian menarasikan apa yang kemudian diamini oleh orang Manggarai terkait caci. Begitu. Dan orang Manggarai mengamini itu karena tidak ada yang bantah. Dan itu dijadikan sebagai referensi, bahkan Kementerian Pendidikan pun mengamini itu. Begitu. Kecuali kalau misalkan begini. Tulisan Alex Erot ini berkaitan dengan caci yang tadi saya sampaikan judulnya, nanti mudah-mudahan dibaca. Dibantah oleh Om Yarno. Itu. Dibantah. Hadirkan buku bantah itu. Kalau tidak ada argumentasi yang sifatnya berbasiskan pada pemahaman soal caci, jangan. Begitu. Jangan menelanjangi pemikiran sendiri maksudnya. Nah, sehingga dalam konteks itu saya mau bersabda sebenarnya kepada beliau nih. Itu. Karena kita sudah disabdakan terlebih dahulu toh, tentang kebodohan terstruktur tuh. Betul. Itu. Tapi ya nanti di balik layar saja. Di balik layar nanti kita akan, karena saya pikir ini nanti akan bermuara kemana saya tidak tahu nih Bapak. Begitu. Nah, tapi pada intinya sebagai closing statement Om Gun, bahwa saya menilai apapun yang disampaikan oleh teman-teman, mau Om Yarno, kemudian Betadaku, kawan-kawan semua, itu adalah bagian kritikan karena rasa memiliki terhadap caci. Sebagai orang Manggarai saya kira juga layak kita memberikan suatu kritikan terhadap budaya kita sebagai bagian daripada rasa memiliki dan punya niat untuk membangun dan menjaga. Itu. Jadi saya tidak punya pemikiran yang negatif terhadap Om Yarno. Karena saya tahu semua yang disampaikan Om Yarno berlatar belakang begitu begitu pedulinya dia terhadap caci. Karena beliau adalah, saya kemarin tidak tahu ada Yarno Darno di pemerhati budaya.
karena beliau ada pemerhati budaya, pengawat budaya. No? Dan saya beliau, tidak tahu itu. Beliau budaya mana gitu. Ya, beliau juga punya apa namanya? Light Block. Begitu. Founder. Beliau ini adalah founder atau CEO-nya. Iya. Dan penuh kontroversi dan itu yang menarik tuh. Sehingga bagi saya sebenarnya ini pukulan keras, kritikan keras terhadap budaya. Semua orang Manggarai bahwa lu kalau mau bertahan dalam mempertahankan tradisi berarti ya mulai sekarang lu harus setidaknya meluangkan waktu gitu, meluangkan pikiran, meluangkan energi yang lu punya untuk kemudian mempelajari agar lu mampu mempertahankan. Percuma kalau kita mau mempertahankan tapi tidak mempelajari, sama saja omong kosong. Mari anak-anak muda, begitupun para orang tua, ya mari kita sama-sama pelajari lebih dalam lagi terkait dengan caci secara historis, filosofis dan apapun yang kemudian menjadi struktur pemenuhan dalam caci. Supaya lengkap kita bicara, supaya kita punya ruang yang cukup untuk berbicara tentang itu. Terima kasih Om. Oke, baik. Terima kasih. Konuningsi closing statementnya sekaligus pesan kepada kepada generasi muda bahwa ya di pundak generasi muda lah memang budaya ini harus dititipkan begitu ya, agar kemudian tetap merawat budaya ini, boleh menciptakan yang baru begitu, tapi jangan merusak nilai yang sangat fundamental di dalam kandungan budaya itu begitu. Ya, baik, terima kasih. Jadi menurut saya pada dasarnya kita jangan menempatkan diri di luar kebudayaan, tetapi kita adalah pelaku dari kebudayaan itu sendiri. Kita jangan menempatkan caci itu di sini lalu kita melihat dia, oh caci itu begini, kurangnya di sini, lebihnya di sini, harus begini nih. Tetapi caci itu adalah kita sebagai pelakunya. Apa yang harus kita buat sebenarnya? Saya rasa dialektika pro dan kontra pendapat masyarakat terkait fenomena kemarin itu saya rasa hal yang sangat menarik. Dan ini menunjukkan ada sense of belonging, rasa kepemilikan ya. Rasa kepemilikan dari masyarakat Manggarai terhadap caci ini. Gitu. Jadi sense of belonging masyarakat Manggarai terhadap caci ini masih sangat kental gitu. Dan ini yang harus diapresiasi. Terlepas dari kita pro dan kontra, tapi memang kan pada dasarnya manusia itu pasti berpikirnya tidak ada yang punya pemikiran yang sama. Betul. Gitu. Dan itu adalah suatu hal yang menarik. Gitu, yang menjadi suatu hal yang unik gitu. Tetapi yang menjadi poin juga dari saya adalah bahwasannya penyampaian filosofi esensi dari suatu kebudayaan itu bisa dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Tidak hanya laki-laki. Perempuan dan laki-laki punya hak dan bahkan kewajiban yang sama untuk menyampaikan filosofi dan makna dari kebudayaannya, untuk memahami dan menyampaikan makna dari budayanya gitu. Semua orang punya hak itu. Tidak ada yang mengatakan bahwa laki-laki itu lebih punya nilai lebih di sini. Perempuan itu hanya sebagai support system. Saya tidak mendukung itu. Perempuan dan laki-laki itu harus equal, berada dalam satu titik start yang sama. Meskipun harus melawan dengan tembok patriarki begitu ya. Ya memang harus. Apakah kita harus mempertahankan suatu budaya patriarki yang sudah konservatif? Saya rasa itu terlalu kuno. Tapi justru itu yang hari ini sangat melekat begitu. Ya justru itu yang kita lawan. Justru itu yang perlu kita lawan. Dan lawannya itu kan tidak bisa serentak, tidak bisa maraton. Dia perlu waktu karena budaya patriarki itu sudah terkonstruksi dalam pemikiran kita sejak masih dalam kandungan, bahkan bayi, dan proses pertumbuhan sekarang itu sudah terkonstruksi. Dari proses pemulihannya itu memang harus perlahan, tidak bisa langsung saya katakan sekarang begini langsung berubah. Oh tidak bisa, saya bukan magic gitu kan. Ini butuh waktu, tetapi pada dasarnya siapa pelaku perubahan itu adalah kita sendiri. Kita sendiri sebagai masyarakat Manggarai. Dan saya berharap bahwasannya Pemda terus para tua adat yang merasa punya pengetahuan yang banyak tentang kebudayaan Manggarai itu harus duduk remuk bersama. Betul. Gitu, dan harus ada edukasi yang sangat holistik dan komprehensif terhadap masyarakat terkait kebudayaannya gitu. Karena nanti tua adat meninggal dari kebudayaan itu mati juga, jangan sampai seperti itu. Jadi harus tetap diwariskan dalam medianya apa ya, salah satu yang paling memungkinkan adalah lembaga pendidikan. Lewat tadi yang saya mau sampaikan adalah
kita pendidikan di daerah itu harus konkret menyentuh situasi, kondisi yang ada di lingkungan kita sendiri. Itu yang pertama. Apa yang ada, terlepas dari kita memahami fenomena ilmu pengetahuan yang lain, tetapi kita juga harus memahami dulu lingkungan di sekitar kita, esensi kita lahir dari mana, kebudayaan kita, tradisi kita itu seperti apa, itu harus kita pahami sebagai identitas. Jangan sampai kita nanti kehilangan identitas. Jangan sampai masyarakat Manggarai kehilangan identitas. Tidak boleh seperti itu. Jadi saya berharap semua kita harus berkolaborasi. Sekarang eranya era kolaborasi, bukan era konfrontasi. Pemerintah dan masyarakat, tetua adat, tokoh agama harus duduk bersama dan tetap mempertahankan nilai kebudayaan, bertransformasi dan juga senantiasa mengkampanyekan dan bahkan menampilkan kebudayaan kita ke kancah nasional dan juga internasional sebagai suatu yang perlu kita banggakan sebagai dari masyarakat Manggarai.